kritik yang disampaikan mahasiswa itu disambut oleh pemerintah pusat, yaitu dengan memberikan bantuan untuk membangun jalan infrastruktur di Lampung. Dan sekarang akhirnya jalan-jalan di Lampung itu sudah mulus. Nah, coba bayangkan kalau pada waktu itu tidak ada satu orang pun mahasiswa misalnya yang tidak mengungkapkan persoalan di daerah tersebut. Jadi tidak akan ada perbaikan. Makanya kebebasan berekspresi jadi sangat penting. Sangat pentingnya kebebasan berekspresi dan berkumpul ini sudah diatur di dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional maupun hak asasi manusia regional dan juga di dalam negeri atau instrumen hak asasi manusia nasional. Misalnya di pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kemudian di Kovenant Hak Sipil dan Politik, dan juga ada di Konvensi Hak Anak. Di situ dikatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat. Kemudian di regional juga ada. Jadi di Deklarasi HAM ASEAN, kebebasan menyatakan pendapat juga disebutkan bahwa kebebasan untuk mempertahankan pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, memberikan informasi baik secara lisan, tulisan atau melalui cara lain yang dipilih oleh orang tersebut. Dan di instrumen HAM nasional, baik itu TAP MPR tentang hak asasi manusia, di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, juga ada di Undang-Undang 39 tahun 99 yang di sana dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Nah, jadi sangat kuat sekali dasar hukum bagi kita untuk mengeluarkan pendapat. Dan tetapi apa yang kita alami pada hari-hari ini, ada banyak di antara mereka yang ketika mereka menyampaikan kritik tahu-tahu dilaporkan ke polisi. Beberapa waktu lalu misalnya pihak salah seorang menyatakan bahwa ada ketidaknetralan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau aparat pemerintah dalam proses pemilu, langsung dilaporkan ke polisi. Jadi itu persoalan. Kemudian ada lagi beberapa tokoh yang menyampaikan kritik kepada pemerintah yang kemudian dilaporkan. Dan yang lucunya, pihak yang dikritik tidak melaporkan kepada yang berwajib, tapi followernya yang melaporkan itu. Misalnya contoh kemarin itu ya, Butet, ada yang tahu Butet nggak di sini? Butet Kertarajasa itu kan seorang seniman ya. Kemudian dia menyampaikan kritiknya terhadap Pak Jokowi. Tapi kemudian pengikutnya Pak Jokowi atau apa istilahnya itu? Pengikutnya itu apa istilahnya itu? Projo. Yang pendukungnya Pak Jokowi itu, Projo. ya, dari salah satu ormasnya ya, melaporkan ke pihak kepolisian di Yogyakarta. Tapi kemudian Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa untuk apa kalian lapor? Saya sendiri merasa tersinggung kok. Nah, itulah yang terjadi di masyarakat kita sekarang. Jadi banyak orang yang memanfaatkan keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan untuk melaporkan seseorang ke pihak kepolisian. Nah, jadi tentunya hal ini akan membuat suasana menjadi semakin tidak kondusif ya. Nah, dan namun demikian perlu kami sampaikan juga bahwa kebebasan berserikat berkumpul itu dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Tetapi tentunya kebebasan berserikat ini tentunya bukan tidak ada batas. Ada batasan-batasan yang harus diperhatikan. Jadi kebebasan tidak bisa dilakukan sebebas-bebasnya. Tetapi kebebasan juga harus memperhatikan hak asasi manusia orang lain, jangan sampai dia dirugikan. Nah ini, jadi disitulah kemampuan kita untuk juga merasakan
bahwa ketika kita menggunakan hak kita, kita juga harus memperhatikan hak orang lain. Jadi dalam kebebasan berpendapat juga begitu. Nah, rekan-rekan mahasiswa perlu kami sampaikan juga bahwa ketika kita bicara kebebasan berpendapat, itu tidak hanya bebas menyampaikan sesuatu, bebas berekspresi, tetapi di dalamnya juga ada hak untuk memperoleh informasi. Jadi bukan hanya menyampaikan, tetapi kebebasan kita untuk memperoleh informasi. Makanya di Indonesia kita tahu bahwa sudah ada Komisi Informasi Publik, ada undang-undang kebebasan untuk memperoleh informasi kalau nggak salah begitu. Jadi karena itu bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi. Jadi kita bebas memperoleh informasi publik agar supaya ketika kita bicara, data yang kita punya itu benar gitu. Jadi bukan sekedar bicara, tetapi didasarkan oleh data yang kuat. Nah, saya ingin singkat karena waktu tadi disampaikan oleh moderator. Saya ingin menyampaikan beberapa cakupan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Nanti akan saya sedikit kupas, tetapi tentu tidak semua, karena di sini cakupan kebebasan berpendapat dan berekspresi ini meliputi pidato dan ekspresi politik, ekspresi keagamaan, ekspresi seni, ekspresi simbolis, hak atas perlindungan data pribadi, kebebasan pers, hak atas internet, hak atas informasi dan informasi publik, kebebasan akademik, dan hak-hak keistimewaan. Untuk pidato dan ekspresi politik, setiap orang berhak untuk menyampaikan pidato dan ekspresi politik, baik praktis maupun umum. Nah, kita lihat kemarin misalnya ya, ketika di masa-masa kampanye ada pihak-pihak tertentu atau dari capres tertentu yang mengkritik, misalnya menyampaikan kritik atas beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Kemudian ditanggapi seolah-olah itu menyerang kredibilitas dari pihak yang saat ini berkuasa. Padahal pidato dan ekspresi politik itu harusnya diberikan pelindungan. Jadi dia bebas saja, sebenarnya dia bebas. Tetapi memang ada beberapa hal yang perlu dijaga. Jadi kebebasan menyampaikan pidato dan ekspresi politik itu sebenarnya tidak boleh diancam, diintimidasi, dan mengalami kekerasan, apalagi diskriminasi. Dan apalagi ketika mereka menyampaikan kritik terhadap kebijakan suatu pemerintahan, karena memang suatu hal yang wajar kalau dari pihak lawannya menyampaikan beberapa kekurangan untuk mereka perbaiki pada saat mereka ada kesempatan memerintah, gitu ya. Nah, oleh karena itu pidato politik semacam ini harusnya tidak ada sanksi apalagi ancaman. Namun demikian, untuk ekspresi politik ini juga ada batasannya. Misalnya tidak boleh mengandung hasutan. Jadi kalau dia menyampaikan pidato politik tapi di dalamnya mengandung hasutan untuk menyampaikan kebencian atau untuk menyerang dari kelompok lain, mengajak orang lain untuk mendiskriminasi pihak tertentu, tentunya ini dilarang dan harus ditindak sesuai undang-undang. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa ketika kita bicara tentang kebebasan berekspresi, itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Nah, kemudian ekspresi keagamaan. Terkait ekspresi keagamaan ini mencakup penggunaan bahasa-bahasa keagamaan, dakwah keagamaan, teks agama, dan berbagai ekspresi keagamaan lainnya. Ekspresi keagamaan yang berisi hasutan untuk menyerang atau membunuh pemeluk agama karena alasan perintah agama juga harus dilarang. Nah, jadi kita mengajarkan suatu agama
itu merupakan suatu kebebasan, tetapi juga ada rambu-rambu yang harus dijaga di sini. Saya ingin contohkan bahwa misalnya ketika kita sebagai seorang muslim mengajarkan agama kepada pihak lain, tentunya kita tetap harus mengikuti rambu-rambu yang ada. Tetapi kalau kita dengan alasan kebebasan terus mengajarkan dengan cara menyimpang, tentu ini juga nggak benar. Misalnya contoh di Jawa Timur, ada yang mengajarkan sembahyang dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sehingga kemudian dari kasus itu si pelakunya diproses secara hukum karena dianggap itu penghinaan terhadap suatu agama tertentu. Jadi ekspresi keagamaan ini merupakan satu kebebasan, tetapi dia tetap dipenuhi atau dibatasi oleh rambu-rambu tertentu yang memang harus dijunjung tinggi. Kemudian juga ekspresi seni. Kita lihat seniman kita kan sangat kreatif. Kadang-kadang dia ingin menggambarkan seorang penguasa dengan wajah yang mungkin mirip setan atau mirip apa. Nah, penguasanya sendiri bisa jadi marah karena digambarkan sedemikian rupa kan. Nah, tapi ini kan ekspresi seni. Nah, inilah yang seringkali kan terjadi sensor-sensor terhadap karya-karya yang dibuat oleh seniman. Nah, sensor ini tentunya yang perlu ada, jangan sampai misalnya yang diproduksi, karya seni yang diproduksi itu akan merusak kesusilaan masyarakat misalnya. Tetapi juga jangan sampai membatasi kreativitas juga. Nah, hal ini juga yang perlu ada. Jadi ada pembatasan, tapi pembatasannya itu harus juga memperhatikan. Jadi mungkin pertimbangan moral harus berdasarkan prinsip yang tidak hanya berasal dari satu tradisi saja, tetapi dari beberapa tradisi yang lain, sehingga dia tidak dihegemoni oleh satu kekuatan atau satu nilai tertentu. Dan negara harus membantu menciptakan dan menjaga iklim yang mendorong kebebasan ekspresi artistik, memfasilitasi terjadinya bakat-bakat kreatif. Nah, jadi dulu mungkin saya ingin sedikit cerita ya, pernah di masa Orde Baru ada seorang seniman terkenal namanya Pramudia Anantatu. Dia punya karya yang begitu banyak. Misalnya salah satunya ada judulnya Bumi Manusia. Kemudian Anak Semua Bangsa. Kemudian apalagi Rumah Kaca, itu karya-karya dia yang sangat terkenal. Saking terkenalnya ini terjemahkan dalam puluhan bahasa. Tapi oleh pemerintah Orde Baru waktu itu dilarang, karyanya dilarang. Kenapa? Karena dia anggap dia adalah seniman lekra. Lekra ini underbone dari PKI. Jadi dilarang, karya-karyanya dilarang, tetapi di internasional ini karyanya dihargai. Bahkan beliau pernah menerima penghargaan dari pemerintah Filipina, Maksay Sayang. Nah, tetapi ketika reformasi karya itu diperbolehkan lagi, bahkan karyanya difilmkan. Ada beberapa yang difilmkan, mungkin ada di antara adik-adik sini yang sudah pernah menonton filmnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat karyanya sendiri, ya kita juga bertanya kok bisa karya semacam itu dilarang. Nah, jadi ini ekspresi seni itu juga harus dibaca oleh seorang seniman, tidak bisa dinilai dari kepentingan politik tertentu dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, kalau saya jelaskan satu persatu tadi cukup panjang waktunya, tetapi saya ingin mengatakan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat itu merupakan hak asasi manusia yang sangat dasar. Dan karena itu kita harus jaga dan kita harus junjung tinggi. Nah, bagaimana dengan Komnas HAM menghadapi kebebasan berekspresi dan berkumpul ini dan berpendapat ini? Salah satunya adalah kita ingin menyebarluaskan gagasan ini, bahwa berpendapat, berkumpul itu suatu hal yang penting.
Kemudian Komnas HAM juga dalam beberapa tahun terakhir menerima sejumlah laporan dari masyarakat, ada aduan-aduan terkait dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Misalnya di tahun 2021 kita dapat ada 12 laporan. Kemudian di 2022 ada 18 laporan. 2023 juga ada 18 laporan. Jadi memang cukup banyak ya laporan yang disampaikan terkait dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi ini. Dan detail aduannya antara lain ada yang kriminalisasi terhadap wartawan, ada kriminalisasi terhadap human rights defender, ada ancaman intimidasi dalam mimbar ilmiah, ada kebijakan pembatasan penyampaian pendapat di muka umum, kriminalisasi terkait undang-undang ITE, penangkapan penahanan massa yang sedang orasi atau menyampaikan pendapatnya di muka umum, penanganan demo dengan kekerasan dan lain sebagainya. Dan korbannya ada yang individu, ada jurnalis, ada akademisi, ada aktivis, ada organisasi masyarakat sipil dan kelompok pekerja. Sedangkan pihak yang diadukan itu ada Polri, ada lembaga pendidikan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, individu, kelompok masyarakat, korporasi dan lembaga legislatif. Nah, jadi cukup banyak yang diterima laporan oleh Komnas HAM ini. Dan yang terakhir, salah satu yang ditangani oleh Komnas HAM adalah pengaduan mengenai permohonan perlindungan hukum saudara Haris Azhar dan saudara Fathia Mauladiyah. Ada yang tahu nggak kasus yang terkait dengan saudara Haris Azhar? Ada yang ngikutin ya? Nah, jadi untuk kasus ini Komnas HAM menerima permohonan perlindungan dan kemudian Komnas HAM mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa mereka adalah human rights defender, artinya seorang yang merupakan pembela hak asasi manusia. Dan selain itu, dalam proses persidangan Komnas HAM juga menyampaikan legal opinion atau yang biasa atau pendapat tertulis yang biasa kita berikan istilah amicus curiae yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan adik-adik mahasiswa mungkin tahu ya bahwa kasus ini kemudian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan apa? Dinyatakan bebas. Jadi kasus ini dinyatakan bebas. Tapi kita tahu bahwa proses hukumnya kurang lebih 2 tahun sampai mereka diadili dan dinyatakan bebas. Dan itu pun dari pihak jaksa masih menyatakan kasasi. Jadi kita belum tahu nanti putusan akhirnya seperti apa. Tapi itulah gambaran buat kita semua yang hadir di sini bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat itu adalah hak yang dijamin oleh undang-undang. Hak yang diberikan kepada setiap manusia. Bahkan ada instrumen hukum internasional, regional, dan nasional yang memberikan perlindungan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Tapi untuk memperoleh hak itu tidak mudah. Kita harus berjuang. Kita harus terus memperjuangkannya. Nah, karena itulah pada kesempatan ini, mari kita semua, saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama mempertahankan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat ini. Pas Nabiul Khair, kita berjuang bersama-sama, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk memperjuangkan ini, memperjuangkan kebebasan berserikat dan berkumpul. Karena ketika tidak ada lagi kebebasan berserikat dan berkumpul, ini kita masuk ke dunia kegelapan. Nah, karena itulah pada kesempatan ini saya mengajak bersama-sama generasi muda, ayo kita terus perjuangkan kebebasan berpendapat dan berkumpul ini agar demokrasi kita terus terjaga, agar demokrasi ini dapat melahirkan generasi-generasi baru yang lebih baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Dr. Abdul Haris. Bapak Ibu sekalian, mohon bersabar karena kita masih punya satu pembicara. Karena itu saya persilakan Pak Rektor untuk menyampaikan materi. Begitu. Kenapa